Shalom. 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 Puji Tuhan, semangat, amin. Karena Tuhan beserta, kalau beserta Tuhan tidak perlu takut. Tuhan akan mencukupi, memelihara kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kuatkan Imanku. Oh Tuhan, kuatkan imanku, amin. Saat hadapi pencobaan dan permasalahan di dalam hidupku, ku yakin kau bersamaku. Kau Yesus turut menanggung kelemahan yang ku rasakan. Ku pegang firman-Mu, ku yakin kuasa-Mu menolong tepat waktunya. Kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku percaya. Kita katakan, kuatkan imanku Tuhan, sampai ku berkemenangan. Engkaulah kepala mempelai surga, padamu aku percaya. Padamu aku percaya. Padamu aku percaya. Padamu aku percaya. Kita tundukkan kepala, nanti Ipan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengaruniakan iman pada kami lewat percaya kami kepadamu. Terlebih Tuhan, Roh-Mu yang mengurapi kami, memberikan kepada kami kekuatan dalam menghadapi dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin sukar, tetapi nyata penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami yang lemah ini dan yang penuh dengan kekurangan, Engkau yang dapat tutupi dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih, berhadiratlah di tempat ini. Engkau yang mengurapi kami, para pelayan-Mu dan semua Tuhan, para jemaat-Mu yang sudah datang di tempat ini. Engkau yang mengasihi mereka semua Tuhan. Engkau juga yang mengasihi kami Tuhan, yang selalu Engkau kasihi Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong juga hadirat-Mu Tuhan melimpah-limpah. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam pikiran hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dalam ucap syukur, haleluya, amin. Ya, silakan. Ya, bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Tuhan memberkati kehadiran kita bersama. Saya udah kita pakai berdiri. Kita nyanyikan nyanyian ya, dengan imanku. Kita hadapi dengan iman, dengan percaya, semua beres. Amin. Nah, jadi jangan hilang percaya.
Makin banyak masalah, makin tambah imannya, ya. Dengan iman, amin, haleluya. Ku hadapi semua dengan iman, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua, dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya, dengan bersyukur semua berlalu. Silakan duduk. Ya, kita ganti nyanyian kita, nyanyian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tuhannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita ganti nyanyian kita, jangan kamu khawatir. Masih khawatir? Jangan khawatir. Ya, kita pakai berdiri. Burung aja dikasih makan, amin. Masa manusia orang percaya gak dipelihara, ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di
padang dia hiasi. Jangan kamu pergi, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian terakhir. Tak satu pun. Tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat. Wanita saja. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat. Kau pria saja, Kor. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sama-sama Kor. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat sejati. Amin. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat. Lembut Kor. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat. Dalam bahaya, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabat. Engkau, Yesus.
Engkau Yesus sahabatku. Tundukkan kepala. Engkaulah sahabat bagi kami. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam masa kesukaran. Engkaulah sahabat kami dan saudara kami dalam masa-masa yang sukar. Masa pandemi ini telah membuat sulit segala sesuatu. Tetapi orang-orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Dan Engkau menyertai kami sesuai dengan janji-Mu sampai akhir zaman. Sampai hilang lenyap langit dan bumi, Engkau menyertai kami. Berfirmanlah Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu dan berikan kepada kami kerendahan hati, sebab firman-Mu bagaikan air, selalu mencari tempat yang paling rendah. Makin kami merendahkan hati kami, makin kami diisi oleh firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menghapus air mata kami, menyembuhkan luka batin kami, segala sakit penyakit kami disembuhkan oleh firman-Mu. Alkitab mengatakan disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka. Firman ini akan menyembuhkan kami, menguatkan kami, membuka jalan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Dan bagi yang mengikuti siaran online, baik tunda dan langsung, kami ucapkan selamat mengikuti, selamat bergabung. Tuhan memberkati dan beritahu pada teman dan keluarga, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka kitab kita mengenai pencobaan. Ya, jadi rupanya makin banyak pencobanya makin bahagia. Amin. Makin banyak pencobanya makin bahagia. Berarti kalau tidak ada pencobaan tidak bahagia. Di dalam pencobaan sekarang ini berarti bahagia. Mari, Yakobus pasal 1 ayat 2 mulai. Yakobus 1 ayat yang kedua, iman dan hikmat saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi satu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan hanya satu pencobaan, banyak warnanya. Amin. Jadi banyak warna pencobaan. Ingatlah Yusuf bertubi-tubi pencobaannya. Dibenci sama saudaranya, dimasukkan dalam lubang, dijual jadi budak. Ya, nggak ada harga apa-apa. Tapi ketika dia sudah lulus, dia menerima mahkota raja. Amin. Amin. Jadi berbahagia. Amin. Berbahagia. Ya, terus. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, jadi pencobaan itu ujian terhadap iman. Ujian terhadap iman. Iman kita diuji, ya. Kalau kelas 1 SD ujiannya ujian materi kelas 1 SD. Nggak mungkin perguruan sesuai dengan kelasnya. Jadi orang mau naik kelas harus diuji. Amin. Jadi begitu saudara dalam pencobaan berarti mau naik kelasnya. Amin. Mau naik berkatnya. Amin. Jangan mengeluh terus. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi hasil dari pencobaan itu kita menjadi utuh. Amin.
dan tidak kekurangan apa-apa. Sempurna. Siapa yang tidak mau sempurna? Ya, semua orang ingin sempurna. Pencobaan itu diumpamakan seperti api. Api pencobaan. Ya, api pencobaan. Mas itu diuji, dicoba di api, bukan di es. Tapi di api, dimurnikan di api. Ya, masuk ke dalam api, dibakar, makin murni dia. Mulai nanti dibentuk dia, mau bikin gelang, mau bikin cincin. Ya, jadi itu namanya pemurnian dan pembentukan. Jadi kita ini sekarang sedang dimurnikan, sedang dibentuk. Bukan menurut maunya kita, tapi menurut bentuk dan kehendak Tuhan. Supaya nanti kita bersinar. Bersinar. Ini namanya pelita emas. Nah, ini pelita emas. Dari 1 talenta emas batangan. Ya. Jadi 1 talenta emas batangan, murni, dibakar, sudah dia dibakar, membara, baru ditarik, ditaruh di landasan, mulai dipukul dia. Dipukul. Bakar lagi, taruh landasan, pukul. Taruh, terus begitu berulang-ulang, sampai nanti 7 kaki dia, pelita emas menjadi sinar kemuliaan. Amin. Jadi lewat pukulan, lewat tempaan. Memang sakit waktu dipukul, tapi bukan untuk menghancurkan, tapi membentuk. Amin. Membentuk. Akhirnya kita melihat nanti berkata, inilah hasilnya papi ya. Untuk kita tekun ya, sekarang kita nikmati. Amin. Nikmati nanti hasilnya. Ya, tidak ada yang instan. Kalau mau instan ya korupsi saja sudah instan. Tapi nanti KPK tangkap ya. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Amin. Ya begitu ya. Jadi Tuhan itu baik sama kita. Jadi dianggap satu kebahagiaan. Kalau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, Allah itu setia. Allah setia. Kalau ada pencobaan, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup pintunya jalan, tidak ada yang bisa membuka. Ini sekarang dunia sedang dalam pencobaan. Mari 1 Korintus 10 ayat 13, perhatikan. 1 Korintus 10 ayat yang 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, pencobaan biasa terus. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi Tuhan membuka jalan keluar. Membuka jalan keluar. Ada selalu jalan keluar. Tuhan pembuat jalan. Pembuat jalan ketika kita dalam kebuntuan, dalam pencobaan. Ya, namanya juga Tuhan, ya. Bukan manusia, apa saja bisa dia lakukan. Amin. Nah, ingatlah langit dan bumi dari yang tidak ada kacau menjadi berbentuk, dari gelap menjadi terang, dari kosong menjadi berisi. Amin. Jadi ada dulu 3 keadaan dunia, gelap, kosong, dan tidak berbentuk. Ini keadaan manusia sebelum datang kepada Tuhan. Hidupnya gelap, kacau, kosong. Hidup teh kosong ya, nggak ada bentuknya, poek. Poek. Nanti diterangin, amin. Berbentuk, berbobot, berisi. Nanti pulang sudah berisi semua.
Amin. Kerasa bobotnya. Berbobot, berisi. Nah, saudara, jadi masalah seperti pandemi ini kita sudah tahu, sudah dibuatkan dalam kitab apa? Habakuk 3 ayat 5. Tapi juga dipertegas dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu sekarang ini pencobaan yang menimpa atas seluruh bumi. Apa corona ini hanya di Indonesia? Ya, hanya di Asia? Hanya di Amerika? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Ini namanya pencoba. Tapi ini baru startnya. Awal. Berarti ke sana makin makin apa? Sulit. Makin makin matang kan. Alkitab mengatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kesukaran itu akan matang. Semua orang akan merasakan kesukaran. Pengusaha besar banyak yang bangkrut. Ya, banyak yang bangkrut. Ya, bingung semua ya. Tapi sudah dibuatkan dalam Alkitab ya. Nah, Alkitab mengatakan Allah tidak pernah mendahului nabi-nabinya, hamba-hambanya. Sebelum terjadi sesuatu diberitahu dulu kepada hamba-hambanya, baru dia laksanakan keputusannya. Mari kitab Wahyu pasal 3. Perhatikan, ini jemaat yang kecil, lemah, tapi nurut ya. Kecil, lemah tapi nurut. Jemaat Philadelphia. Jemaat apa? Philadelphia itu kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Kasper. Apa? Kasper. Kasih persaudaraan. Jadi diantara kita harus ada kasper. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Apa artinya Philadelphia? Kasih persaudaraan. Jadi kalau orang bersaudara dalam Tuhan itu lebih kental, lebih enak, lebih manis daripada saudara sedaging. Terkadang saudara sedaging jelmanya bongkar, kakaknya bongkar, adiknya bongkar, pamannya bongkar. Kita mah dibiarkan aja gitu ya. Terkadang dia lewat pakai mobil mewah, pura-pura nggak lihat dia sama kita ya. Itulah saudara di dunia ya. Tapi ke saudara dalam Tuhan harus ada kasih persaudaraan. Philadelphia. Mari ya, boleh ayatnya yang ke-7 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Malaikat jemaat itu gembala sidang. Gembala sidang, malaikat jemaat itu gembala sidang. Ada sidang jemaat, ada malaikat jemaat. Ya, terus. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada orang bisa membuka. Sekarang saya mau bertanya, mau terbuka atau mau tertutup? Mau terbuka atau mau tertutup? Nah, dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Pasti terbuka jalan. Jadi ketika sekarang sedang tertutup, Tuhan mau buka. Sederhana saja. Dengar firman, lakukan. Pasti terbuka. Amin. Sampai pintu sorga terbuka. Kalau sorga sudah dibuka, apalagi soal makan, minum, pakaian, pasti terbuka. Makanya pasal 4 ayat 1 dikatakan pada jemaat ini, lihatlah pintu sorga terbuka. Dia lihat pintu sorga terbuka. Enak kalau sorga terbuka. Nah kalau sorga tertutup mau kemana saudara? Neraka terbuka. Tinggal dua saja, sorga yang terbuka atau neraka yang terbuka. Tapi kalau sorga terbuka bagi saudara, neraka tertutup. Amin. Neraka tertutup.
Tapi kalau nerakanya terbuka, surganya tertutup. Nah itu saja, ya kan? Ya, terus perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, lemah, kecil, tapi nurut. Jemaat yang kecil, paling lemah di antara 7 sidang jemaat ini adalah Philadelphia. Beda dengan Laodikia, kaya tapi mati. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, dagingnya yang hidup, rohaninya mati. Jadi jangan lihat dagingnya, rohaninya lihat. Hidupi nggak rohaninya. Iya kan? Nah, jadi jangan daging hidup tapi rohani mati. Lebih baik daging mati, rohani hidup. Ya, terus perhatikan. Namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, Tuhan mengasihi. Karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Amin. Jadi jangan bertepuk sebelah tangan. Bagaimana bertepuk sebelah tangan? Kita mengasihi Tuhan, Tuhan nggak mengasihi kita. Atau Tuhan mengasihi kita, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Harus saling mengasihi. Ya kan? Nah, ada suara. Amin. Nah itu saling mengasihi. Ini suami istri saling mengasihi kan? Bagaimana kalau saling membenci? Hah? Pernah berjanji berjauhan dulu, ya pisah dulu, janganlah, ya kan? Nah, jadi saling mengasihi, saling memaafkan. Pernah clash di antara suami istri? Sering? Dikurangi lah, jangan sering lah. Amin. Jangan sering. Ya boleh setahun sekali boleh, jangan setiap hari ini. Ya dihilangkanlah, ya kan? Nah, jadi sebelum berbicara pikir dulu, jangan setelah ceplos salah baru dipikirkan. Ya kan begitu kan? Sebelum berbicara diatur dulu apa yang harus diucapkan. Jangan setelah dilempar batu, sorry uy. Jangan, ya. Nah, itu kan kita orang percaya. Bertindaklah hati supaya engkau beruntung, berhasil kemana engkau pergi. Jadi bertindak, berkata-kata dengan hati. Kenapa saudara banyak mengalami kerugian? Hati. Ayo bertindak hati-hati. Pedagang juga begitu, ya kan? Order atau nyimpan barang ada kalkulasinya kan? Oh ditimbun, tapi barang nggak laku. Ditimbun barang tapi tidak laku. Jadi ada kalkulasi. Amin. Ya, terus perhatikan. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Iya, ini sekarang sedang digenapi. Pencobaan sedang datang melanda seluruh dunia, seluruh bumi. Tapi orang yang taat dilindungi. Kalau Tuhan melindungi, tidak bisa orang mengganggu. Amin. Jangan ganggu orang yang taat kepada Tuhan. Hancur hidupmu nanti. Orang yang taat jangan diganggu, jangan dikata-katai, jangan diusik. Orang yang taat cukup berdiam diri saja. Allah akan membela. Jadi jangan pernah mengadakan pembelaan. Jangan pernah mengadakan pembelaan. Tuhanlah pembela kita. Amin. Nah, Tuhan melindungi, Tuhan membela. Dengan sempurna dia bela kita. Ya, jadi Tuhan itu baik. Jadi sekarang pencobaan sedang datang nggak? Sedang datang atas seluruh
bumi, seluruh dunia. Tapi Tuhan akan membuka jalan. Membuka jalan keluar. Ada jalan keluar. Saudara pernah cerita tentang Ayub, tahu ya? Ayub itu soleh. Soleh. Soleh teh, saleh ya. Saleh artinya taat kepada agamanya. Jadi Ayub itu saleh. Ya, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu Ayub. Bobot rohaninya boleh dikatakan sempurna. Sempurna. Dia terkaya di tanah Uz di sebelah timur. Terkaya. Punya banyak anak buah. Anaknya perempuan, laki-laki tampan, gelis. Luar biasa. Sebagai hadiah kepada Ayub karena ketaatannya. Dan kemudian Alkitab mengatakan, Ayub ini bukan saja saleh, takut akan Allah, jujur menjauhi kejahatan. Ya, ini Ayub, ya, suka bersedekah. Suka apa? Bersedekah. Dia mengatakan, aku menjadi mata bagi orang buta, kaki bagi orang yang timpang, yang lumpuh. Jadi kalau ada orang dia lihat di jalan itu, dia gendong. Dia gendong, mau kemana mas? Mau kemana? Ayo saya gendong. Aku menjadi kaki bagi orang yang timpang, yang lumpuh. Dan menjadi mata bagi orang yang buta. Bukan ada orang buta malah dicoploskan kayak. Tapi dituntun. Di mana rumahnya? Di mana tempat tinggal? Dituntun sampai ke tujuan. Udah pernah nuntun orang buta? Belum ya. Jangan-jangan dilewatkan saja begitu ya. Atau kalau orang buta, orang miskin datang ke rumah kita, tutup pintu, tutup. Apalagi datang tukang kawin dari jauh, tutup pintu, tutup. Cuma 500 perak tutupin. Kapan kita jadi berkat ya? Harusnya begitu dekat dari jauh, buka pintunya. Begitu datang, kasih tata. Jadi berkat. Ya itu kekurangan kita, termasuk saya. Jadi masih banyak kekurangan. Kan kita mau jadi saluran berkat. Jadi saluran apa? Berkat. Jadi nanti begitu datang, buka pintu. Ya men? Kasih. Ini jangan marah-marah pura-pura gandeng harta kita. Ya manusia penuh sendewara. Begitu ya. Tapi di sini mah gak ada. Di sini semua orang-orang baik. Ini semua orang-orang yang baik. Murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Ya, Tuhan itu baik. Udah selesai tadi membacanya? Teruskan. Ya, perhatikan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi seluruh bumi akan dicoba. Akan dicoba dimanapun dia tinggal. Mau di kolong jembatan, mau di istana, mau punya gelang emas, mau punya gelang besi. Semua akan dicoba. Nanti akan kelihatan yang tahan uji. Amin. Mana yang emas? Mana yang sekam? Apa? Sekam. Kalau sekam dibakar gimana? Hancur. Habis tinggal debu. Kalau emas dibakar, makin murni dia. Amin. Jadi pencobaan ini memurnikan iman saudara. Amin. Makin murni, makin keluar emasnya. Ya.
Mas, banyak sih Mas. Saya senang sama orang Jawa kalau kakinya kejepit diinjak, kalau orang kami Batak, kamu nggak tahu rupanya siapa saya kan gitu. Kalau orang kita Jawa katanya kalau kakinya kejepit, mana? Hah? Mas. Begitu, memang tiap-tiap orang beda budayanya kan, beda. Ya beda-beda lah, ya kan? Nah, rupa orang juga nggak sama. Bagaimana kalau rupanya semua sama? Susah ya. Tiap-tiap orang beda karakternya, beda rupanya, tingginya pun hampir nggak ada yang sama. Kalau nggak 1 mili, 0, sekian mili bedanya, ya kan begitu. Rupa pun begitu, kulitnya hampir-hampir sama, tapi tidak sama. Itulah Tuhan Madain Allah, Madain Tuhan, beda-beda ya. Tuhan itu ajaib memang, pembuat keajaiban. Jadi jangan ragu ya, mari kita sedikit maju dulu bahwa Tuhan itu pembuat keajaiban. Ini zaman yang susah ya, zaman yang susah sulit. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mari ya, 2 Timotius 3 ayat 1 perhatikan. Ya ini sudah disinggung tapi saya akan dalam sedikit dulu ya, sedikit saja. Ya perhatikan. Dua Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, akan datang. Masa itu waktu yang sukar. Masa yang sukar. Sudah datang? Halo, sudah datang? Hah? Sudah mulai pendahuluan, tapi nanti makin sukar. Ya, makin sukar dan manusia akan terjerat dalam kesukaran. Uang nggak bisa menolong, pangkat nggak bisa menolong, apapun tidak bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Dan kita akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi tidak perlu takut, Tuhan itu penolong. Ya, terus perhatikan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, menjadi apa? Hamba uang. Selalu yang ditanya berapa uangnya, berapa hartanya, berapa mobilnya, berapa tanahnya, berapa rumahnya. Jarang orang perhatikan iman. Yang dilihat apa? Harta, rupa, dan harta. Tuhan tidak pernah melihat rupa dan harta. Hamba Tuhan bisa salah nilai. Pernah Tuhan mau memilih menjadi raja di Israel. Ya kan? Tuhan berkata kepada Isai, ayo tampilkan anak-anakmu untuk dipilih menjadi raja. Ya. Lalu dia tampilkan anaknya, kalau nggak salah 8 anaknya ya. Anaknya Isai. Ya, antara itulah ya 8. Yang 7 tampilkan. Ya, kemudian datanglah Nabi Samuel. Ya. Nah, jadi sebelum itu ada raja. Raja Saul. Saul itu diurapi dengan minyak dari buli-buli. Dari apa? Buli. Kalau buli itu bagaimana? Pecah. Tapi Daud diurapi dengan minyak urapan dari tanduk. Dari apa? Tanduk. Kemudian sudah itu, nggak ada satupun dari antara anak Isai yang 7 ini yang layak menjadi apa? Raja. Tapi kalau dilihat dari semua postur tubuh, meyakinkan. Tapi tidak ada yang dipilih. Sampai Samuel bertanya, apakah ini anakmu semua? Adakah yang lain?
Masih ada satu lagi. Yang kecil. Lagi di mana dia? Menggembalakan domba. Oh, panggil dia. Kita tidak akan makan, tidak akan mulai acara sebelum dia datang. Dipanggillah dia. Polos orangnya, lugu. Apa adanya. Pakaian ngangon. Saya dulu tukang ngangon, jaga domba, kerbau. Jadi tahu namanya tukang ngangon, bau. Kalau kita itu, ya baju itu diganti 5 hari sekali, udah hebat itu. 5 hari sekali, udah hebat itu. Ya, tahun-tahun 60, 65 lah, ya. Udah kita ngangon itu. Ya. Kalau hujan datang kehujanan, kalau matahari datang kepanasan. Jaga kerbau, sama yang jaga domba juga begitu. Ya, Daud juga begitu. Ya, ketika orang mengangon gembala gini, pikirannya, apakah saya terus begini ya Tuhan, begini terus ngangon, siang kepanasan, kalau hujan kedinginan. Daud juga begitu. Cuman satu kelebihan Daud. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia tidak pernah meninggalkan rumah Tuhan. Dia berkata, seumur hidupku aku akan diam dalam Tuhan. Sepanjang masa, mulai dari masa kecil, masa remaja, sampai masa tua, tidak pernah tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau kita kan, ya kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ya nanti kalau ada waktu. Makanya nggak dipilih, nggak diberkati. Dia ngubah status saudara, ayo beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi datanglah ini. Ya. Pakaiannya begitulah tukang ngangon. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, urapi dia. Inilah orang pilihanku. Ya, orang pilihan. Manusia bisa salah, Tuhan tidak pernah salah. Dia pilih seorang Daud yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mengasihi Daud? Karena Daud mengasihi Tuhan. Ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah dengar firman, lakukan firman Tuhan. Siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintahku, firman Tuhan. Makanya Daud dikasihi. Kemudian diurapi dia dari minyak, dari tanduk. Kuat dia, urapannya kuat, tidak bisa dihancurkan sekalipun jatuh. Daud pernah jatuh dalam dosa? Pernah jatuh dalam dosa? Pernah. Dosanya besar atau kecil? Hah? Besar. Tahu gini? Berzina. Dengan siapa? Batseba. Bukan saja berzina, suaminya dibunuh. Dibunuh. Kalau menurut hukum, siapa membunuh harus dibunuh. Siapa berzina harus dirajam dengan apa? Batu. Tapi Daud mendapat pengampunan. Pernah berbuat dosa? Pernah. Tuhan ampuni. Tuhan itu baik. Nggak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Malah hukum perjanjian lama baru mengatakan begini, di mana dosa bertambah-tambah, karunia semakin berlimpah. Di mana ayatnya? Pernah baca itu? Ya. Coba, jangan lewat dulu. Coba Roma pasal 7. Perhatikan. Di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin. Pasal 5 ya, pasal 5 ya. Perhatikan. Ayat 20. Ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Hukum Taurat itu banyak sekali. Peraturan Taurat itu banyak sekali. Ditambahkan supaya semakin banyak dosa.
Di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Jadi kalau ada orang masuk neraka bukan karena dosanya, bukan. Karena di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Lalu kenapa orang masuk neraka? Menolak kasih karunia Allah. Kenapa orang masuk neraka? Menolak kasih karunia. Ya, isi kasih karunia adalah pengampunan. Perhatikan, ulangi baca. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Mau mendapat kasih karunia? Terima kasih karunia. Mari. Yesus itu Allah menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Bagaimana kalau manusia menjadi Allah, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau Allah menjadi manusia, bisa. Itu namanya merendahkan diri. Tapi kalau manusia menjadi Allah, itu namanya meninggikan diri. Dia tidak malaikat mau menyamakan diri dengan Allah. Lucifer akhirnya terbuang ke neraka. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Coba Yohanes 1 ayat 14. Ya, perhatikan. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, baca sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu penuh kasih karunia. Ya, kata kasih karunia adalah kata terbesar dan tertinggi dalam Alkitab. Saya ulangi lagi, kata kasih karunia adalah kata yang terbesar dan tertinggi dalam Alkitab. Kalau masa perjanjian lama, orang mendapat kasih karunia karena melakukan perintah Tuhan. Pada masa perjanjian lama, kenapa Nuh diselamatkan? Karena dia mendapat kasih karunia. Waktu bumi dihukum dengan air bah, dihukum, Nuh mendapat kasih karunia. Kenapa? Nuh itu orang yang melakukan firman Tuhan, tidak bercacat. Yang lain itu dihukum karena dosa. Tapi Nuh diselamatkan karena kasih karunia, dapat kasih karunia karena taati firman Tuhan. Tapi beda dengan perjanjian baru, di mana dosa bertambah-tambah banyak. Di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Amin. Supaya nanti jangan ada manusia binasa masuk neraka. Orang masuk neraka bukan karena dosanya, tapi karena dia menolak kasih karunia. Menolak kasih karunia. Isi kasih karunia adalah pertama, pengampunan. Kedua, keselamatan. Amin. Jadi isi kasih karunia adalah pengampunan. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Yesus itu penuh kasih karunia untuk orang-orang berdosa. Jadi Tuhan itu baik. Amin. Jadi kalau engkau merasa dirimu paling berdosa, padamulah firman ini tertuju. Supaya engkau mendapat pengampunan dan pembenaran dan keselamatan. Amin. Amin. Tuhan baik enggak? Tuhan baik. Mari Efesus 2. Perhatikan.
Ya, boleh ayat 1 mulai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, dosa membuat orang mati. Rohaninya, tubuhnya hidup, tubuhnya hidup, rohaninya mati. Kan begitu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Rohaninya mati, tubuhnya hidup. Mayat hidup tapi mati. Kita wahyukan begitu kan? Engkau dikatakan hidup padahal mati. Jadi banyak sekarang mayat apa? Mayat hidup. Tubuhnya yang hidup, rohaninya sudah mati. Kalau rohani sudah mati, tubuhnya mati, masuklah dalam neraka. Upah dosa adalah maut. Makanya begitu kita percaya, kita dihidupkan, dibangkitkan kembali, hidup kembali. Jadi begitu kita percaya, kita diberi kehidupan. Ya, terus perhatikan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, taat kepada roh-roh jahat, setan-setan, bukan kepada Tuhan. Akhirnya dosa terus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Tetapi kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Ulang, baca. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Ya, kata Paulus, kami orang Israel juga harusnya dimurkai. Sama seperti kamu bangsa kafir. Di dunia ini hanya dua bangsa. Bangsa Israel, umat Tuhan. Kecil saja, paling-paling 12 juta orang. Tapi bangsa kafir, kurang lebih sekarang itu 7 miliar orang. Penduduk dunia. Israel cuma sedikit. Tapi sudah mati. Karena dosa. Tapi dihidupkan kembali. Karena percaya pada Tuhan Yesus. Terus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Jadi oleh belas kasihannya, kemurahannya, kita ini mendapatkan keselamatan. Nanti anak-anak jadi atur ya. Jadi mendapatkan apa? Keselamatan. Dapat pengampunan. Isi pengampunan itu ya, isi kasih karunia pengampunan dan keselamatan. Kalau orang sudah selamat, enak nggak? Enak ya. Ini sudah selamat semua kan? Jadi kemana-mana saudara selamat. Masa corona juga selamat. Jadi jangan dipikir mau makan apa ya, jangan-jangan aku. Nggak usah. Selamat itu Tuhan beri pada saudara. Justru pada masa corona ini akan terbukti selamat saudara. Amin. Selamat. Ya, kalau Tuhan mengatakan selamat ya selamat. Bukan setengah selamat ya. Tapi selamat itu betul-betul mantap. Amin. Selamanya apa? Mantap. 100% selamat. Jadi jangan meragukan ya keselamatan. Ya, namanya juga juru selamat. Tuhan kita namanya siapa? Juru selamat. Namanya dia Yesus. Namanya dia Yesus. Jadi dia diberi Yesus, artinya Jehovah is salvation. Allah adalah juru selamatku. Jadi kemana saudara pergi pasti selamat. Dimanapun saudara berada pasti selamat. Ini janji Tuhan. Bukan hanya di sini saudara selamat. Di luar pun nanti selamat. Di rumah, di luar rumah selamat. Amin. Itu janji Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, selamat. Itu janji Tuhan.
Ya, janji Tuhan. Dan dia menyertai kita, mengayomi kita. Ya, karena ada yang mengatakan 1.000 orang rebah di mana? Di sisimu, 10.000 di sebelah kanan. Nggak apa-apa, itu tidak menimpamu. Ya, mari bagian-bagian terakhir saja dulu. Mazmur berapa itu? Nah, tahu gini? Ya. Tahu lah. Boleh ayat 1 dulu sedikit ya. Ayo. Ini ayat favorit ya. Ya. Ya, boleh 1. 91 ayat 1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya. Dari penyakit sampar itu menular, termasuk corona. Amin. Menular. Kenapa? Cuman corona saja sudah bikin lumpuh semua ya. Baru corona. Belum lagi datang gempa bumi. Ya, terus. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular mengapa? Apa sekarang penyakit menular apa ini sekarang? Corona sedang mengamuk. Ngamuk dia sekarang ya. Apa yang mengamuk sekarang? Corona. Ngamuk dia, cari mangsa dia ya. Tapi kita dilindungi. Amin. Dia tahu itu rajin kebaktian itu orang percaya. Jangan. Jadi dia tahu ya. Corona itu hidup. Kalau nggak hidup nggak bisa mematikan, ya kan? Iya kan? Betul kan? Kalau dia makhluk mati ya nggak bisa membuat orang apa-apa. Tapi dia hidup. Orang yang hidup pun dimatikan sama dia. Tuh hebatnya corona. Ya. Tapi Tuhan sudah kasih tanda pada saudara. Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Jadi dikenal. Jadi corona juga tahu, ini anak Tuhan. Amin. Tuhan namanya sudah kasih pada saudara itu tanda miliknya. Ya, Alkitab mengatakan dia tahu siapa milik kepunyaannya. Ya, terus perhatikan. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya, Tuhan itu perlindungan, perteduhan kita. Terus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ketika engkau berjalan, berbaring, dijaga oleh Tuhan. Amin. Terus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal Baca namaku. sama-sama 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal. Ya, jadi Tuhan membentengi balik dong. Mari kita. Rohmu yang hidup. Ya.
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati berserah